Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa ja'ala kulla shay'in wa dara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa was-salatu was-salamu 'alal mab'uuts fi ummil qura. Sallallahu wa sallama wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, para yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, geng Masjid Siti Ruqayyah. Masya Allah, tabarakallah. Ini geng solawat. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa masuk surga dari pintu. Belum saya doa. Sebentar dulu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah bisa masuk dari pintu babus solawat. Yang sering bersolawat. Dan karena hari ini hari Senin, maka saya mau buka acara ini dengan bersolawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa dapat keberkahan insyaallah. Ayo dengan satu suara. Tahirul qalbi naqiyyun dzakirul lillah. Ibu-ibu kalau tidak hafal pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak kayak gini. Yang penting kelihatan hafal. Oke, bagi yang tidak pakai masker harus kelihatan mulutnya bergerak. Bagi yang pakai masker selamatlah dia. Tahirul qalbi naqiyyun dzakirul lillah. Al-Mustafa as-Safiyyu shalla alaihi Allah. أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه سبحان من سوى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. Kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khairan. Kalau engkau ingin dalam kebaikan, di dalam rumah tangganya, di dalam bisnisnya, di dalam perjalanannya, di dalam pendidikannya, ingin selalu dalam kebaikan, maka yassarallahu lahu lisanahu, maka Allah memudahkan lidahnya dan lisannya untuk sering-sering bersolawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin, yaitu adalah hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus menjadi nabi pada hari Senin, lahir pada hari Senin, meninggal pada hari Senin, dan ketemu bersama Abdul Basit Musfi di hari Senin. Alhamdulillah. Cuman sayangnya saya itu cuman dapat jadwal hanya sekali saja. Mungkin karena terlalu ganteng. Jadi jadwalnya dikasih cuman hanya sekali. Takut ada ibu-ibu yang biar ada rindu. Saya cuman bercanda ibu. Jangan tersinggung. Kalau sering-sering, oh nanti nggak rindu. Yuk kita sholawat lagi. Karena saya ini lagi sakit. Kemarin saya itu datang dari Semarang. Lalu kemudian langsung saya kemari. Karena saya ini memang laki-laki panggilan. Tapi yang baik. Saya sering keliling Indonesia.
Kalau bahasa Malaysia, pusing-pusing. Datanglah saya dari Semarang, lalu kemudian nyampe Bogor, tiba-tiba hujan. Hujannya Masya Allah, dari asar sampai subuh. Benar kan? Saya mau keluar, mau beli cemilan, cepulu, tapi nggak bisa. Ternyata saya sudah sakit. Sakitlah saya, lalu saya paksakan diri untuk ke sini. Sebenarnya saya itu lemes, tapi ketika saya mau masuk ke sini, saya melihat ibu-ibu saling mijit. Di hati saya, andai saya di situ. Banyak yang mau pijit saya, benar kan? Laki-laki, bukan ibu-ibu. Ayo kita buka lagi dengan bersolawat. Siapa ini? Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban lil Islam, ya habibi ya syafi'i ya rasul. بأمي وأبي أتيتك سيدي عليك يا نبي حبيبي يا أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا Mau ketawa tapi takut dosa. Itulah enaknya isi kajian ibu-ibu. Tadi malam saya isi kajian di Masjid An-Nur di Jakarta, di Jaksel. Masya Allah, saya sangka jemaahnya cuma hanya 50 orang. Ternyata 1.500 orang. Mereka itu nggak ngasih tahu bahwa jemaahnya sebanyak itu. Saya sangka bercampur antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ternyata bapak-bapak semua. Kalau isi kajian bapak-bapak, itu mereka itu selalu jaga image. Enggak ketawa seperti ibu. Kalau ibu, benar kan? Iyalah, terus saya beda dengan Ustadz Ghilman, dengan Ustadz yang lain. Ustadz yang lain bisa membawa jamaah ini menangis. Benar kan? Saya enggak tega melihat ibu ini nangis. Karena ibu ini sering menangis di rumah kan? Sering tersiksa di rumah kan? Ya jangan curhat. Yuk kita buka acara ini dengan lantunan bacaan ayatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Naik sedikit. Allah. Allah. 1, 2, 3. Oh. Pelan-pelan. Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablik فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Di saat saya mengaji tadi banyak ibu-ibu yang gini.
Makanya tadi saya itu hampir mau ketawa. La ilaha illallah. Kayaknya mereka baru lihat orang ganteng macam kayak gini. Terpesona? Hah? Sonya? Tersepona? Terpesona, bukan Begitulah kalau menggoda nenek-nenek tidak berfungsi sama sekali. Pada tahun 4 Hijriah terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Datanglah ja'u rusulun. Datanglah beberapa orang dari 3 kelompok. Kelompok apa saja? Yaitu adalah Ri'il, Zakwan, Usayyah. Mereka datang berjumpa sama Nabi SAW. Yadda'un al-Islam. Mereka itu ngaku bahawa mereka itu sudah masuk Islam. Sedangkan Islamnya mereka yaitu adalah Islam KTP. Ngaku Islam. Tapi tidak solat, tapi tidak ngaji. Mereka itu ngaku masuk Islam. Berjumpalah mereka sama Nabi. Lalu kemudian mereka mintalah dari Nabi. Wa yatlubuna al-madada min Rasulillah. Mereka minta bantuan dari Nabi hingga diajarkanlah untuk membaca, untuk mengaji, untuk tata cara wuduk, tata cara zakat, untuk tata cara solat. Begitulah. Mereka mintalah dari Nabi SAW. Lalu Nabi percaya kepada ucapannya mereka. Ketika Nabi percaya sama ucapannya mereka, Nabi mengirim sekitar 70 orang. Mereka yang dapat gelar Al-Qurra. Apa artinya Al-Qurra? Yang hafal Al-Quran. Yang bisa, yang pandai-pandai untuk mengaji. Mereka dikirimlah, ditugaskan oleh Nabi, pergilah kalian, sebarkanlah ilmu ini, ajarkanlah mereka untuk mengaji. Di saat mereka pergi, di tengah perjalanan antara Makkah dengan Asfan, terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? 15 qari di antara 70 qari, mereka dibunuh. Game over. Dibunuhlah sama mereka yang ngaku Islam. Lalu Nabi mendengar berita itu, bahawa qari ini dibunuh. Apa yang terjadi? Nabi sakit hatinya. Saking sakit hatinya Nabi, sakitnya di mana? Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Sakitlah. Lalu Nabi, ketika Nabi sakit hatinya, Nabi ngapain? Nabi mendoakan mereka selama 1 bulan. Tsumma qanata syahran. Nabi membaca kunut selama 1 bulan. Full total. Kunut itu terbagi 3. Ada yang pertama kunut subuh. Kunut subuh kalau mazhab Syafi'i di dalam solat subuh mesti membaca bunyinya kayak gimana? Bunyinya kayak gini. Allahumma hdina fi man hadait. Terus. Itulah artinya kunut Kalau mazhab Syafi'i mayoritas di Indonesia, maka mesti membaca kunut di dalam solat Kalau tidak pakai kunut berarti nanti harus sujud sahwi. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, kami di Mekah. Apakah ada kunut apa tidak? Ada. Kapan kita itu berkunut? Ketika ada tekanan, ada perang, ada harga-harga barang-barang itu naik, baru kita itu membaca kunut. Allahumma dfa'anna al-ghala wal-waba wal-riba wal-zalazila wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan. Itulah yang artinya kunut subuh. Ada juga kunut witir. Kunut witir yaitu adalah kapan? Ketika dari pertengahan 15 Ramadan sampai terakhir. Itu kalau mazhab Syafi'i di Indonesia. Kapan itu? Yaitu adalah 15 Ramadan sampai terakhir baru kunut. Tapi kalau mazhab Hambali kami di Mekah dari awal Ramadan sampai terakhir. Bahkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Al-Ashrul Awakhir min Ramadan kami di Mekah. Jamaah makin banyak, makin meledak. Masjid makin ramai. Itu di Mekah. Masya Allah. Dan imamnya itu makin semangat untuk membaca kunut. Di Makkah 10 hari terakhir di Ramadan, imam itu membaca kunut boleh kadang-kadang bisa nyampe 40 menit, 30 menit. Saking lamanya.
Suatu ketika saya bimbing jemaah Indonesia. Beliau berkata, Ustadz minta tolong, saya mau ikut tarawih bersama Ustadz. Oke? Lalu kemudian ikutlah beliau sama saya. Beliau mulai mengangkat tangannya kayak gini. Karena beliau semangat kan? Dia tidak tahu bahwa kunut di sini itu bisa nyampe 30 menit. Beliau kayak gini. Imam membaca Allahumma hdina fiman hadai, dia amin amin. Lama kelamaan 30 menit. Nah, turunlah. Kayak gini, lama-lama udah pasrah. Lalu kemudian waktu saya sholat di sana, orang Arab itu kalau baca kunut mereka itu nangis. Saking khusyuknya. Indonesia nangis juga. Kenapa? Saking lamanya. Karena enggak biasa untuk membaca kunut lama. Di sini kalau agak dilamain sedikit langsung dimusuhin. Benar kan? Biasakanlah diri sendiri untuk membacaku, untuk berdoa. Dan kalau mau berdoa itu kalau bisa dalam keadaan sujud. Paling enak. Saya selalu bimbing jamaah. Setelah selesai tawaf, saya sampaikan ke jamaah. Jangan berdoa sambil mengangkat tangan. Mengapa? Takut diusir sama polisi. Roh. Itu sebenarnya dia itu bukan kasar. Lembut. Cuman cara menyampaikannya seperti orang Medan. Maka paling enak kalau nanti bapak ibu, ibu-ibu, kalau nanti datang ke Madinah atau Makkah, kalau mau berdoa, doalah dalam keadaan Apakah boleh saya berdoa dalam keadaan apakah boleh saya berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Asal di luar salat. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya tadi malam, saya itu kan sakit. Lalu kemudian saya minta kesehatan. Ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Sembuhkanlah saya Allah, karena besok saya ini mau jumpa sama nenek-nenek ya Allah. Alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Sampailah saya di sini ditawarin minuman antara kopi dengan susu. Saya bilang susu. Karena minuman yang sehat yaitu adalah pagi-pagi sampai siang harus minum air. Dari duhur sampai asar harus teh manis. Dari maghrib ke isya harus minum dari isya sampai subuh harus Apa ibu? Jangan salah faham. Itulah kunut witir. Harus berdoa. Begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah kunut nazilah. Apa artinya kunut nazilah? Yang isinya di situ yaitu adalah laknat. Semua laknat. Dari siapa ke siapa? Dari Nabi SAW untuk 3 suku ini. Yang pertama, Allahumma al'an bani Ri'il, wal'an bani Zakwan, wal'an bani Usayyah. Laknatilah ya Allah suku Ri'il, suku Zakwan, suku Usayyah. Kenapa Nabi melaknatkan mereka? Karena mereka membunuh para Sekarang kami boleh melaknati Israel ini yang macam-macam. Siapa? Ya itu adalah yang macam-macam itu. Kita itu boleh melaknati mereka. Karena mereka itu tidak sesuai janjinya. Maka ibu-ibu nanti kalau bisa sering-seringlah membaca kunut nazilah ini. Itulah artinya kunut nazilah. Ada laknat di situ. Nabi melaknati mereka selama 1 bulan. Lalu kemudian Nabi mengajarkan kepada kita doa yang bunyinya kayak gini. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Apa artinya? Allahumma astur awrati. Ini ibu, saya ini kelihatan mulia dipandang ibu-ibu ini bukan karena ilmu, bukan karena Quran, bukan karena ganteng, meskipun ganteng.
Bukan karena saya ini S2, bukan karena saya ini berewokan, bukan karena kita ini kelihatan mulia karena Allah masih tutup kekurangan aib-aib kita. Maka kalau ada orang memuji engkau, katakanlah hadza min fadli, itulah karunia Allah Subhanahu. Andai Allah buka aib saya, kekurangan saya, semoga enggak. Andai Allah buka kekurangan aib-aib kita, gimana orang-orang cara-cara dia memandang kepada kita? Pasti benci kan? Maka ibu-ibu semua yang ada di sini, mau ustazah, mau seorang pembisnis, kita ini kelihatan mulia karena Allah menutupi kekurangan aib-aib kita. Itulah yang pertama, itulah artinya doa Allahumma stur aurati. Tutupkanlah ya Allah kekurangan aib-aib saya. Kalau Allah sudah menutup aib-aib kekurangan ibu, maka ibu itu jangan cerita. Jangan buka. Jangan curhat kepada kawan. Pasti dia nanti akan share, subscribe, like. Dia akan menyebarkan ke seluruh kawan-kawannya. Benar kan? Kalau ibu mau mengadu dan ibu mau status ibunya ini, ibu ingin cepat menghilangkan rasa stresnya, mengadulah di status WA. Tulislah di situ. Insya Allah, setelah 24 jam, hilanglah status stresnya. Benar kan? Nah, ia pula mengadulah kepada Allah Subhanahu. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu. Jangan buka aibnya diri sendiri. Allah sudah tutup, ya weslah. Jangan bicara, jangan buka. Apalagi ibu-ibu, maaf ya, yang suka datang ke pengajian. Kalau sering datang ke pengajian harus dari baik menjadi lebih baik. Ada perubahan, bukan dari baik menjadi kurang baik. Dari mana tahu bahwa ibu ini, kajian ini sudah berfungsi kepada ibu apa tidak? Kalau ada sesuatu yang berubah dalam dirinya ibu. Yang dulu sering gosip, sekarang sering bersolat. Kalau datang ke pengajian, jangan gosip-gosip. Hilanglah nanti pahala pengajiannya. Itulah artinya Allahumma stur aurati. Yang kedua, wa amin rawati. Apa artinya wa amin rawati? Ya Allah, kasihlah saya ketenangan. Sehingga saya itu enggak terlalu berfikir, enggak terlalu pusing untuk masa depan. Enggak selalu bingung, pusing untuk gimana nanti anak saya. Kita ini sudah aman, damai ibu. Alhamdulillah. Lihatlah orang Palestin. Mereka itu tidak damai sama sekali. Kasihanlah ya Allah. Semoga kita selamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan mereka insya Allah selamat. Amin ya Rabbal. Kita bisa bangun pagi-pagi langsung mandi lalu datang ke pengajian. Itu bagi orang yang mandi. Wa amin rawati, amanlah kita. Kita ini tidak dijajah oleh siapapun. Benar kan? Bisa sholat di dalam masjid, bisa sholat di luar masjid, bisa sholat di mall, bisa sholat di pinggir jalan. Dimanapun berada kita itu bisa sholat, bisa makan, bisa happy, bisa healing. Semua bisa. Itulah artinya wa amin rawati. Tapi cobalah lihat orang Palestin. Mereka itu bangun pagi, tiba-tiba anaknya sudah meninggal. Tiba-tiba istrinya sudah meninggal. Tiba-tiba rumahnya sudah hancur. Benar kan? Maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ibu-ibu harus hafal doa ini. Yang pertama, Allahumma stur aurati. Yaitu adalah artinya, ya Allah, tutupkanlah kekurangan aib-aib saya. Wa amir rawati, ya Allah, kasihlah saya ketenangan di dalam hati supaya saya itu tidak selalu berfikir untuk masa depan. Masa depan saya, masa depan anak saya. Wa amir rawati. Gimana caranya supaya kita itu bisa mendapat ketenangan di dalam hati? Yaitu adalah dengan sering-sering datang ke pengajian Masjid Siti, Masjid besar Siti Ibu Ruqayyah. Di sini Masya Allah, tadi Ibu berkata setiap hari dan Senin ada pengajian. Benar kan? Luar biasa. Lalu, Senin Selasa. Lalu saya tanya, Masya Allah, Senin Selasa. Di hati saya,
Kok saya baru dapat jadwal 1? Terus dia nanya, ibu nanya, Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di Berenang Siang Indah. Bukan berenang malam. Berenang Siang Indah. Tahu kan? Di belakang rumah wali kota Bima Arya. Belakangnya pas. Tapi beliau tidak pernah nyapa. Kapan beliau nyapa? Ketika mau caleg baru. Baru dia senyum-senyumin saya. Ketuk kepala kau. Makanya kalau mau baik dengan kawan, tetangga harus dari awal. Jangan karena ada kepentingan baru engkau baik. Benar kan? Anehnya di sini, maaf ya, di Indonesia, giliran mau caleg dia baik banget. Karena dia cari suara, cari muka, capek kalau cari muka, capek kalau cari pujian dari manusia. Capek, riweuh. Coba kalau kita cari pujian dari Allah Subhanahu wa taala, gimana cara mendapat cari kepujian dari Allah? Yaitu adalah melalui kajian-kajian ini. Kita sekarang bukan orang penting di sini kan? Ibu-ibu, sebenarnya orang biasa. Tapi kalau saling jumpa nanti di tengah jalan, oh ini jamaahnya Ustadz Abdul Basit. Musfia. Itu yang ganteng itu. Benar kan? Enak itu. Jangan berkawan, bertetangga karena ada kepentingan. Harus baik-baik sama siapapun. Kalau mau baik sama siapapun ya itu adalah dengan tata cara senyum. Senyum saja. Meskipun tidak ada gigi di sini. Atau giginya di sini dibelah. Senyum saja. Oke Ibu. Wa amin rawati, mintalah ketenangan. Gimana cara mendapat ketenangan? Ya itu adalah di dalam pengaji. Dengan apa? Dengan zikir. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan apa? Dengan bersolawat. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan apa? Dengan berkumpul sama orang-orang kita ini kelihatan soleh karena kita itu berkawan sama orang benar kan? Contoh supaya paham. Saya atau ibu. Ibu ini datang ke toko parfum. Ibu tak jual parfum. Tapi kawan ibu kalau melihat ibu di toko parfum, langsung dia tanya, oh ibu jual parfum ya? Padahal ibu itu tidak jual parfum. Benar kan? Baunya minyak putih. Minyak kayu putih kan? Benar kan ibu? Tapi mengapa dia bertanya apakah ibu jual parfum? Karena kita duduk di toko maka kalau ibu ingin selalu dalam kebaikan, namanya harum, duduklah, berkawanlah sama orang-orang Nah, iman kita, hafalan kita, sikap kita. Sikap. Itu semua bisa terjaga kalau kawan kita baik. Kalau kawan tidak baik, kami juga sama seperti dia. Benar kan? Wa amin rawati. Dengan zikir, selalu berzikir. Saya ini senang, Masya Allah, tabarakallah. Saya datang ke sini sebenarnya jam 8.30. Cuman pas saya mau masuk ke sini, mau parkir di sini, diusirlah saya sama sepam. Parkir di sana Pak. Karena dia tidak tahu bahwa saya penceramahnya. Karena saya tidak pakai surban. Saya cuma datang ke sini pakai kacamata. Tidak pakai peci, cuma pakai kacamata. Dia sangka saya itu mungkin di sini tukang bersih kah? Parkir di sana Pak, parkir di luar Pak. Aduh, ya udahlah. Dari situ saya belajar rendah hati. Bukan selamanya engkau ini dipuji. Pasti engkau akan ada saatnya di bawah. Lalu kemudian saya mau parkir di sana. Diusirlah juga. Jangan di sini Pak, di sini tempat pasir. Terus saya parkir di mana Pak? Parkirlah di pinggir jalan. Alhamdulillah. Parkirlah saya di pinggir jalan, saya WA-an sama ibu. Nah, ibu saya masuk jam berapa? Ibu tidak balas. Di hati saya, aduh, kalau tidak balas, sakit hati saya ini. Ya mau tidak mau langsung saya turun sendiri. Pas saya turun, Alhamdulillah, semua lihat saya.
Ada hikmahnya di situ. Apa hikmahnya? Yaitu adalah tidak selamanya kita itu dipuji sama orang. Akan ada waktunya kita di bawah. Tapi gimana cara menghadapi pas kita di bawah? Yaitu adalah dengan dengan sabar. Tadi pas saya diusir, di hati saya, astagfirullah. Ini tidak tahu bahwa saya itu ustadz, apa gimana? Bercanda, jangan disampaikan, nanti saya diusir benar. Wa amin raw'ati, yang ketiga, wahfadhni min baini yadayya wa min khalfi. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi harus, ketika engkau bangun harus membaca ayat kursi. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa kita supaya tidak terganggu oleh kalau masalah setan, kita itu bisa mengusir setan dengan ayat benar kan? Bunyinya kayak gimana? Allahu la ilaha illa huwal. Begitulah tata cara mengusir dengan membaca ayat tapi letak masalahnya di mana? Yaitu adalah ketika mau mengusir kawan yang sifatnya sifat tidak bisa dengan ayat Al-Kursi. Lalu gimana cara mengusir kawan yang sifatnya sifat setan? Cukuplah kursinya, tidak usah ayatnya. Kamu ini benar kan? Tapi kita ini sedikit-sedikit menyalahkan setan. Sebenarnya kata setan bukan kata saya. Tapi kawannya dia yang sifatnya sifat setan. Maka gimana cara mengusir kawan yang sifatnya sifat setan? Cukup dengan tidak pakai hafal kan? Pertama, pagi-pagi. Kalau bisa, biasakanlah diri sendiri untuk sering membaca ayat Al-Kursi dubura kulli salat. Setelah selesai solat, baca ayat kursi. Setelah itu bacalah surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min. Yang ketiga yang harus dibacakan oleh kita yaitu adalah minta kesehatan. Selalu dalam keadaan sehat. Saya ini, ya Allah, baru terasa kesehatan itu yaitu adalah harga atau sesuatu yang paling mahal. Tidak ada fungsinya sama sekali kita itu kelihatan ganteng kalau tidak sehat. Benar kan? Mintalah kesehatan dari Allah. Allahumma al-afiyah. ودوام العافية والشكر على العافية يا إله العافية نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Coba ikutilah saya. Allahumma al-afiyah ودوام العافية والشكر على العافية يا إله العافية نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Mintalah tiga ini dari Allah Subhanahu. Tutuplah kekurangan saya, kasih ketenangan kepada saya sehingga enggak pusing-pusing untuk mikir tentang masa depan. Oke? Yang ketiga, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengajarkan itu? Yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadis yang terakhir. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Apa artinya? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kita yang tidurnya dalam keadaan tenang, senang, bisa keluar, healing, happy, jalan-jalan, bisa makan dimanapun berada, bisa duduk bersama keluarga. Aminan fi sirbihi, dalam keadaan tenang, senang, tidak ada perang. Alhamdulillah, dalam rumah tenang,
Semua berkumpul. Aminan fi sirbihi. Itulah yang pertama. Mu'afan fi badanihi. Lalu kemudian sehat selalu. Walaupun tidak ada banyak uang, tapi dia sehat. Mu'afan fi badanihi. Indahu qutu yaumihi. Makanan ada. Makanannya apa saja? Tak apa-apa, apapun lah. Mau ikan asin, mau sebelak, sebelak. Intinya 3 ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang dalam rumahnya berkumpul, alhamdulillah tidak ada perang, tidak ada aniaya, tidak ada perkosa, tidak ada apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi badanihi. Sehat selalu. Indahu qutu yaumihi. Makanan pokok itu ada. Maka dia itu seolah-olah yaitu adalah seorang yang paling terkaya di dunia ini. Faka'annama hizat lahud dunia. Alhamdulillah kami dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Nikmat apa? Yaitu adalah aman di Indonesia ini. Amin. Dan insya Allah selalu aman. Amin ya rabbal. Maka ibu-ibu kalau bisa nanti sering-sering membaca doa ini. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Doakanlah negara Indonesia ini sehingga bisa aman, damai, dan insya Allah yang bisa membimbing negara Indonesia ini yaitu adalah orang yang faham dengan agama, yang peduli dengan rakyatnya, lalu kemudian membawa kita ini dari kebodohan ke kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami ini dikasih oleh Allah nikmat. Yaitu adalah nikmat apa? Kita bisa, ibu-ibu, bisa sholat berjamaah di dalam masjid. Benar kan? Di Palestina tidak bisa. Mau laki-laki mau perempuan tidak bisa. Maka itulah salah satu nikmat yang luar biasa. Ibu-ibu harus sering-sering bersyukur atas nikmat itu. Kalau bisa bacalah doa ini. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Apa artinya? Ya Allah, saya minta perlindungan. Dari apa ya Allah? Dari nikmat ini jangan sampai dicabut. Saya sangka buah asli. Ini palsu. Minuman ini asli apa palsu? Sehingga tidak dicabut nikmat-nikmat itu. Min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Dari sehat menjadi lemes, sakit. Wa faj'ati nikmatik. Tiba-tiba saya dikasih oleh Allah ujian. Yaitu adalah yang dari ekonomi kaya menjadi orang miskin. Wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Mintalah perlindungan dari Allah. Yaitu adalah dari gangguan setan, dari gangguan kawan, dari gangguan, mintalah perlindungan ini. Coba kita baca doa ini dengan satu suara. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Lupa saya. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Nah, kalau ibu hafal alhamdulillah, kalau tidak hafal seperti yang saya sampaikan pura-pura hafal, yang penting mulutnya bergerak. Lalu kemudian ini penutupan. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Salat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000. Salat di Masjidil Aqsa di Palestina itu adalah berapa pahalanya? 500.000. Salat di Masjidil Aqsa berapa? 500 apa? 500.000. Salat di Makkah berapa? Salat di Masjid Nabawi berapa? Mudah-mudahan 3 masjid ini bisa dikunjungi oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ibu-ibu kalau bisa sering-sering membaca salawat ini sehingga Israel ini saling sibuk sama Amerika, saling sibuk dengan orang yang sering aniaya. Itulah arti salawat itu. Bunyinya kayak gimana? Bunyinya kayak gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
Sering-sering baca doa ini sehingga orang yang suka menganiaya sibuk juga dengan orang yang suka menganiaya. Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkanlah kami dari mereka sehingga kita itu selamat. Mereka itu saling caci maki, saling itu. Oke Bu, itulah artinya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini, tadi kata Ibu ada sisi tanya jawab. Boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Yuk, siapa yang mau tanya? Boleh. Mana suntuknya? Baik Bunda-Bunda, sebelum acara sesi pertanyaan, mohon dipersiapkan untuk infak sedekah terbaiknya untuk kemajuan syiar Majelis Taklim Dzikrul Mukminat. Silahkan sambil diiringi dengan sholawat. Al-Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin fi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin fi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin fi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin fi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili
الظالمين في الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan kasir atas infak sedekah terbaiknya. Mudah-mudahan apa yang Ibu keluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda, untuk acara selanjutnya yaitu sesi pertanyaan dibuka 3 pertanyaan saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan karena tadi saya bilang boleh di luar tema ya. Saya mau bertanya di luar tema materi hari ini. Begini tentang husnul khotimah. Biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia itu ujung-ujungnya semoga husnul khotimah. Coba tolong dijelaskan kepada kami secara detail. Husnul khotimah itu dikatakan apakah untuk orang di akhir hayatnya atau kelakuan mereka, maaf kan kelakuannya kehidupan mereka di akhir masih hidup. Kalau yang sudah meninggal itu kan berarti sudah tutup usia, Tolong dijelaskan supaya detail lagi. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidah ini, ibu-ibu, lidah ini akan bisa mengucapkan kata-kata yang kita sering ulangi selama kita itu sehat dan selama kita itu masih hidup. Kalau kita sering-sering mengulangkan lagu-lagu, sering-sering terpesona, aku terpesona. Pas waktu sehat dan masih hidup, sering-sering terpesona. Nanti pas mau meninggal, sebelum pas menghadapi sakratul maut, kita juga kayak gitu. Terpesona, datanglah malakul maut lalu berkata, aku terpesona. Nah, artinya di situ yaitu adalah apa? Kalimat apa yang sering diulangkan sama engkau sekarang, itulah yang akan bisa dibawa sama engkau nanti ketika engkau mau menghadapi sakratul. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi, kalau ibu mau mati dalam keadaan husnul khotimah, biasakanlah diri sendiri untuk memegang satu amal. Ada orang yang meninggal dalam keadaan ceramah, benar kan? Karena dia itu selalu cerah. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, karena dia itu selalu Ada yang meninggal dalam keadaan bersalawat, dia mengajak jamaah untuk bersalawat, tiba-tiba dia meninggal, benar kan? Nah, ini tergantung kita, mau mati dalam keadaan kayak gimana, maka biasakanlah diri sendiri dari sekarang untuk memegang satu amal. Supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah khusus orang alim, khusus ustadz, khusus nyai, khusus kiai? Enggak, belum tentu. Siapa yang bisa mendapatkan husnul khatimah ini? Yaitu adalah yang selalu dalam kebaikan. Selalu zikir, selalu istighfar, selalu berkata la ilaha illallah. Kalau saya pribadi, saya selalu berkata la ilaha illallah. Melihat harga, melihat makanan yang mahal, saya langsung jawab la ilaha illallah. Datanglah saya terlambat, la ilaha illallah. Cuman dikasih senyum, la ilaha illallah. Dimusuhin sama kawan, la ilaha illallah. Nanti sebelum kita meninggal, pas mau menghadapi sakratul maut, kita mudah untuk mengatakan la ilaha. Maka biasakanlah diri. Walaupun kita ini banyak dosa, jangan putus asa. Saya juga pendosa.
Saya bukan malaikat. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang terjebaklah mereka. Benar kan? Boleh membiasakan diri untuk solat tahajud, untuk sedekah, terserah. Ibu mau milih yang mana, insya Allah ibu bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah semua yang ada di sini bisa mendapat itu. Amin ya rabbal alamin. Emang kematian itu Ustaz bisa request? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Emang kematian saya itu saya bisa tentukan saya meninggal di mana? Bisa. Coba baca doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah fi ahsani maqam. Di tempat yang paling mulia yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak jamaah Indonesia yang datang umroh, yang datang haji, lalu kemudian meninggal di kota Madinah, di kota Mekah. Benar kan? Itu kenapa kok bisa dia meninggal di sana? Karena dia itu selalu membiasakan diri untuk membaca doa ini. Matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah di tempat yang paling mulia, yaitu adalah antara kota Mekah dengan Madinah. Bersama siapa? Di samping siapa? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi yang meninggal di sini jangan putus asa juga. Mana tahu walaupun kita meninggal di sini, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kuat karena kita itu sering-sering bersalawat. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Bahkan untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Pertanyaan saya di luar tema. Kita sering dalam hidup itu penuh dengan kenikmatan, entah itu makan, semua, tidur, apa semua itu penuh kenikmatan. Apakah kenikmatan yang sudah didapat di dunia akan mengurangi nanti di akhirat? Itu Syekh pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dalam keadaan kenikmatan. Benar kan? Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat apa? Nikmat ekonomi. Nikmat apa? Cantik. Meskipun pakai filter. Benar kan? Meskipun pakai skincare, meningcare. Benar kan? Apalagi adik-adik yang selalu mereka foto-foto pakai filter supaya kelihatan cantik. Padahal aslinya ngeri. Benar kan? Saya selalu kalau ingin dulu kata ayah saya, sebelum engkau menikah dengan perempuan, jangan melihat dia dalam keadaan pakai make up. Lihatlah dia di saat ada acara takziah. Kan dia nangis kan? Kenapa? Lalu di sini hitam kan? Kelihatan aslinya kan? Nah, kita selalu dalam keadaan nikmat, afiat, sehat, ekonomi, keluarga, dan segalanya. Apakah nanti di akhirat nikmat-nikmat itu masih ada? Masih ada, bahkan lebih. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga ada beberapa sesuatu, bahkan banyak. Ada beberapa sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at. Apa? Yaitu adalah bidadari. Satu laki-laki bisa mempunyai 70 istri. Contoh. Mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Kita bisa melihat sesuatu nanti di surga yang tidak pernah didengarkan oleh kita di dunia ini. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di otak saya bahwa saya bisa dapat nikmat itu. Yaitu adalah apa? Seumpamaannya ibu ini di dunia ini selalu sedekah air, selalu sedekah minuman, selalu sedekah senyuman, selalu bersolawat, selalu membantu anak-anak hafal Al-Quran, selalu membantu pembangunan masjid.
nanti akan Allah balas semua ini kebaikan engkau pas engkau ada di dalam semua ada. Bahkan dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, kalau mau berdoa untuk masuk surga, jangan minta masuk surga doang. Mintalah dua dari Allah. Pertama, minta ridhonya Allah dulu, baru minta masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Belum tentu kalau saya minta surga dari Allah, lalu kemudian seumpamanya, kita ini semua di surga. Amin. Lalu ditanya oleh Allah, sekarang engkau di surga, engkau ini mau apa sekarang? Bingunglah kita kan? Mau jawab apa? Tapi kalau kita bisa mendapat ridhonya Allah dulu, baru bisa masuk surga, itulah sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara tahu bahwa kita itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka lihatlah dua ridha orang tuamu terhadap engkau. Ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau dua orang tuanya engkau ini ridha terhadap engkau, itulah tanda ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pertanyaannya bagus, berkualitas. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga silahkan. Masih ada, Bu? Yang mana ya? Ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatun. Saya ingin menanyakan tentang husnul khotimah. Kebetulan baru 4 hari yang lalu saya alami, yaitu sahabat saya Pak, Ustadz, lupa namanya. Ini secara singkat aja ya. Sahabat saya itu jam 12.15 menit masih WA-an bercanda-bercandaan, masih ketawa-ketawa. Kemudian ini bilang saya mau sholat dulu ya, hari Jumat kemarin Pak. Kemudian mungkin berwudu kemudian ke tempat sholat. Gak lama kemudian ponakannya ingin mengajak siang. Tiba-tiba teman saya itu sudah tengkurap di atas sajadah Pak. Kemudian dibangunkan, ternyata tidak bangun-bangun. Apakah itu termasuk husnul khotimah? Kemarin hari Jumat pas jam 1.15 meninggalnya. Jam 12.15 masih bercanda-bercanda. Jam 1 masih ngobrol katanya dengan tetangganya. Ajak makan siang bareng. Ternyata tetangganya pulang ngambil nasi untuk ke tempatnya beliau itu. Beliau sholat. Bawa nasi, setelah sampai di rumahnya beliau sudah tengkurap di tempat sholat. Tapi maaf ya, ketika hidupnya biasa-biasa saja, ya begitulah pokoknya. Maaf bukan menjelekan, biasa-biasa saja, tapi tidak terlalu jahat lah, tidak terlalu jelek, ya baik-baik saja. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk husnul khotimah, meninggalnya pada hari Jumat setelah sholat, tapi keadaan pakai daster. Mungkin hanya itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan jamaah ini semua tentang husnul khatimah. Itu tandanya yang saya hadapi ini memang nenek-nenek. Pertanyaannya husnul khatimah. Coba kalau pertanyaannya tentang jodoh, pasti anak muda. Tapi di sini nampaknya tidak anak gadis sama sekali. Husnul khatimah semua. Amin ya rabbal. Ada orang sholat, lalu kemudian dia meninggal. Ada orang sholat, setelah selesai sholat dia ganti daster. Setelah ganti daster tiba-tiba meninggal. Apakah itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Ibu, dari mana tahu bahwa itu iya apa enggak? Karena kelakuan terakhirnya yaitu adalah
Kalau ada kawan, tetangga meninggal, mau dalam keadaan apapun, tabrak, sujud, ceramah, sakit, apa? Sakit, apa lagi? Jatuh di kamar mandi. Yang tahu semua ini husnul khatimah apa tidak, yaitu adalah Allah Subhanahu. Jangan sibuk sama itu tanda husnul khatimah apa tidak. Kalau bisa, sibukkanlah diri sendirinya. Kalau ada orang bertanya kepada engkau tentang dia yang sudah meninggal, sebutkanlah kebaikannya saja. Kekurangannya jangan. Kata Nabi apa? Udhkuru mahasina mautakum. Kalau bisa, sebarkanlah kebaikannya dia. Itu saja. Tentang kekurangannya dia itu pernah hutang terhadap saya, dia itu pernah menjelekkan saya, dia itu pernah mencaci maki saya di saat dia hidup. Jangan cerita sama siapapun. Oke, Ibu? Karena kalau kita suka cerita tentang orang yang kurang baik, nanti akan ada saatnya orang akan cerita juga tentang kita. Benar kan? Maka biasakanlah diri sendiri untuk cerita yang baik-baik saja. Tentang diri sendiri, tentang kawan, tentang tetangga, tentang keluarga. Masalah dia mati dalam keadaan apapun, itulah Allah yang tahu. Apakah dia husnul khatimah atau tidak. Saya kasih contoh supaya ibu faham. Ada salah satu orang pendosa. Dosanya banyak sekali. Mabuk dia. Tapi dia ini lucu. Dia ini mabuk sekali. Sering mabuk. Di sisi lain, dia itu suka membaca surat Al-Mulk. Bayangkan. Mabuk, balik taubat. Mabuk, balik. Mabuk, balik. Mabuk, balik. Mabuk, balik. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah, ketika dia sudah meninggal, datanglah Munkar Nakir, datanglah surat Al-Mulk ini. Munkar Nakir berkata, orang ini harus ditarik ke neraka. Sebab dia suka mabuk. Datanglah surat Al-Mulk. Ibu tahu surat Al-Mulk? Datanglah surat Al-Mulk ini berkata kepada Munkar Nakir, kalian tidak boleh menarik ini ke neraka. Munkar Nakir bertanya, kenapa tidak boleh menarik ini ke neraka? Apa kata surat Al-Mulk? Karena dia selalu ingat sama saya. Karena dia selalu membaca saya. Jadi kalau kalian menarik dia ke neraka, itu seolah-olah kalian itu menyiksa saya. Karena di dalam hatinya dia yaitu adalah surat Al-Mulk. Berdialoglah mereka. Lama mereka itu berdialog. Akhirnya kata Munkar Nakir, ya weslah, kita lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi surat Al-Mulk, surah Munkar Nakir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah itu bertanya, kenapa sampai kalian itu rebutan? Apa kata Munkar Nakir? Ini ya Allah suka mabuk ya Allah. Maka harus ditarik ke neraka. Kata surat Al-Mulk, tidak boleh kalian menarik ini karena di hatinya dia ada surat Al-Mulk karena dia selalu ingat sama saya. Maka saya tidak rela untuk kalian menyiksa dia. Kalau kalian menyiksa dia seperti seolah-olah menyiksa saya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu adalah ambillah surat Al-Mulk. Bawalah dia. Kok bisa? Karena dia selalu mengingat surat Al-Mulk. Itu ceritanya ada di dalam kitab tafsir. Nanti ibu tulis tafsir surat Al-Mulk. Itu ada ceritanya di situ. Bayangkan, mabuk dia, suka mabuk. Tapi dia selalu membaca surat Al-Mulk. Maka kita ini diajarkan oleh Nabi yaitu adalah apa? Sebelum tidur membaca surat. Nah, tapi kalau bisa jangan sebelum tidur. Kalau bisa dalam sehari membaca. Tidak bisa membaca mendengar. Itu cerita seperti itu. Jadi jangan berkata ini ahli neraka karena dia itu nabrak karena dia itu mati dalam keadaan berdosa. Belum tentu. Allah yang tahu semua, Allah yang ngasih dia itu di mana? Apakah di neraka, apakah di surga? Suatu ketika ada ustadz yang selalu menghukumi jamaah ini ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka.
Lalu apa kata guru saya yang kedua? Nabi aja berkata, syafaatku ini untuk bagi orang yang dosanya besar. Nabi aja ingin melihat umatnya semua di surga. Kok engkau ini tega melihat kawannya engkau ini di neraka? Paham ibu maksud saya? Nabi aja tidak tega melihat umatnya di neraka, apalagi kita. Maka sibukkanlah diri sendiri dengan kebaikan, sibukkanlah cerita yang baik-baik tentang diri sendiri, tentang kawan. Wallahu alam. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pengajian ini yang kita ini selalu banyak dosa, lalu kemudian pas kita meninggal datanglah doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Datanglah salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Datanglah tahirul qalbi. Datanglah salawat-salawat yang kita baca. Datanglah ayat yang saya sering baca tadi. Itu semua berkata, ini harus masuk surga. Meskipun kita itu banyak dosa. Mengapa mereka berkata gitu? Karena kita selalu mengingat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus semua. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan semua insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala rizki yang banyak, emas yang banyak, tanah yang banyak, cincin yang banyak, gigi yang banyak, dan insya Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal. Terakhir, semoga insya Allah semua bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal. Kalau ibu ingin pergi umrah dengan haji, sering-sering membiasakan diri untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Mengapa mesti membaca talbiyah? Karena itu seolah-olah kita itu dipanggil oleh Allah. Saya panggil beliau, beliau panggil saya. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau dibimbing sama saya nanti pas umrah? Ayo daftarkanlah diri sendiri lalu untuk umrah bareng. Nanti ibu-ibu kalau mau umrah bersama saya, semua namanya sama setorannya. Ada fulus, semua mulus. Tidak ada fulus, semua mampus. Daftarkanlah semua ke ibu. Ayo, daftarkan seumpamanya 200 orang. Dengan uangnya juga ya. Daftar, lalu kita nanti insya Allah tentukan kapan kita itu umrah. Insya Allah. Mudah-mudahan semua bisa umrah bareng bersama saya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah capek, lapar juga. Oh ya, langsung kita tutup dengan doa. Ibu, mau kemana? Mau pulang? Doa dulu, doa dulu. Oh, mau pulang duluan? Oh, mau pipis? Gak apa-apa. Apa ini? Ayo kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma minhuma wa'allimna warzuqna
Kita tutup acara ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.